Jadi gak bosan apa baca buku terus? Ya kalau ditanya pasti bosan sih. Kalau bosan mau nggak kita ke museum? Ide bagus tuh. Tapi kamu tahu nggak pengertian patung itu apa? Enggak, soalnya aku lihat patungnya, lihat aja. Yaudah cari tahu yuk. Yuk, ide Nah, bagus. teman-teman, daripada kita belum melihat museum yang banyak patung, alangkah baiknya kan kita tahu pengertian patung. Nah, jadi patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan memahat, modeling, dan casting. Nah, sekarang adalah fungsi patung. Fungsi patung yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal. Seni patung diciptakan personal semata-mata untuk kepentingan personal, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Nah, yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenal jasa pahlawan. Nah, yang ketiga yaitu patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Berdasarkan bentuk patung. Berdasarkan bentuknya, patung memiliki dua jenis, yaitu patung figuratif. Patung figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan aslinya. Dan patung non figuratif merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif, yaitu bentuk jatuh aslinya. Bentuk ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang lubang, melengkungkan benar, dan lain-lain. Bahan yang pertama, bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah bentuk, misalnya tanah liat, lilin, plastisit, dan bahan yang dibentuknya. Dua, bahan sedang. Bahan ini tidak keras dan tidak lunak, contohnya kayu beton dan kayu randu dan lain-lain. Tiga, bahan keras adalah sebuah bentuk dari bahan yang di mana akan sangatlah sulit dilakukan pembentukan dikarenakan pada sifat material di mana akan sangatlah keras seperti kayu jati, hingga berbagai macam bentuk jenis batu-batuan. Yang keempat, bahan cor atau yang bisa disebut cetak, yaitu seperti semen, pasir, gipsi, logam, timah, dan lain-lain seperti fiber dan resin, dan bahan lainnya yang ada di sekitar atau benda bekas. Teknik pahat adalah mengurangi suatu bahan menggunakan pahat. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. 2. Teknik pustir adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan sampai mendapat bentuk yang diinginkan. 3. Teknik assembling atau merakit. Membuat patung ini dilakukan dengan merakit bahan patung yang berasal dari beberapa benda menjadi komposisi. 4. Teknik cetak, yaitu dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat patung dengan bahan semen. 5. Teknik cor, dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan ke adonan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Nah, teman-teman, ini adalah inspirasi seni patung. Ini adalah contoh patung yang ada di Wuhan.